Seorang OB yang ramah dan tampan hanya dianggap remeh oleh CEO-nya yang cantik. Padahal tanpa mereka sadari, dia bukan orang biasa. Bukan kisah balas dendam yang penuh kekerasan. Tapi balasan yang bikin semua orang tercengang. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa dia memilih jadi OB? Sebelum kita mulai cerita ini, tulis di kolom komentar. Kamu dari kota mana? Jakarta? Bandung? Surabaya? Biar kita tahu seberapa luas cerita ini tersebar. Suasana pagi di kantor PT Gracia Teknologi selalu sibuk. Dentingan mesin kopi, langkah kaki pegawai, dan suara sapa-sapa basa-basi memenuhi lobi utama. Namun, pagi ini ada yang sedikit berbeda. Seorang pria muda, mengenakan seragam OB berwarna abu-abu dengan papan nama kecil bertuliskan, Raka, berdiri di dekat meja resepsionis sambil menyusun vas bunga segar dengan telaten. Wajahnya bersih, rapi, dan bahkan terlalu tampan untuk ukuran seorang OB. Kulitnya sawo matang bersih, sorot matanya tenang, dan senyumannya menenangkan. Beberapa karyawan wanita yang melintas tak bisa menahan lirikan kecil dan bisik-bisik geli. Itu OB baru ya? Ganteng banget. Sayang cuma OB. Kayaknya dia anak kuliahan yang nyasar deh. Hahaha. Raka hanya tersenyum tipis, tidak menanggapi. Ia menyelesaikan susunan bunga lalu merapikan meja lobi. Semuanya dilakukan tanpa tergesa-gesa, penuh perhitungan, dan seolah ia menghormati setiap sudut kantor yang disentuhnya. Tak lama kemudian, pintu lift terbuka. Seorang wanita dengan langkah tajam keluar. Tingginya menjulang, blazer putihnya selalu sempurna tanpa satu kerutan pun. Nadine, CEO muda yang dikenal tegas, ambisius, dan tak suka basa-basi. Tanpa menoleh ke siapapun, ia langsung berjalan melewati lobi. Sepatu hak tingginya memantul di lantai marmer, seirama dengan detak langkahnya yang tak memberi ruang untuk interupsi. Raka langsung menunduk sopan. Selamat pagi, Bu Nadine. Wanita itu berhenti sejenak. Pandangannya menelusuri sosok Raka dari atas ke bawah. Dingin. Kemudian mengejek. Kamu OB baru ya? Tanyanya tanpa senyum. Iya, Bu. Raka, baru mulai minggu lalu. Nadine mengerucutkan bibirnya kecil. Matanya menatap vas bunga yang barusan disusun Raka. Ia mendekat dan menarik salah satu tangkai bunga ke samping. Warnanya terlalu dominan. Bikin ruangan jadi norak. Pindahkan. Ganti semuanya. Raka tak menjawab. Ia hanya mengangguk. Tanpa mengeluh, ia mulai mengangkat vas bunga itu dan berjalan ke pantry. Nadine melanjutkan langkahnya tanpa menunggu jawaban. Di dalam ruang meeting, beberapa staf tengah bersiap. Raka masuk membawa kopi untuk tim rapat sesuai pesanan. Ia meletakkannya satu persatu dengan sopan. Namun ketika hendak meletakkan kopi di depan Nadine, wanita itu mengangkat alisnya. Ini kopi siapa? Tanyanya ketus. Pesanan ibu. Latte tanpa gula, suhu 65 derajat. Jawab Raka cepat dan sopan. Nadine mengambil cangkirnya, mencium aromanya, lalu meletakkannya kembali. Lain kali jangan terlalu penuh. Tumpah dikit aja ke dokumen aku. Kamu ganti semua kerugiannya. Raka mengangguk. Baik, Bu. Tatapan staf lain ke arahnya seperti tatapan kasihan. Tapi juga geli. Seakan-akan Raka ini memang layak dijadikan sasaran kekesalan atasan. OB, ya OB. Tak lebih dari pengangkat sampah dan pengantar minuman. Setelah keluar dari ruangan, Raka kembali ke pantry. Ia mencuci tangan, lalu duduk di kursi plastik dekat jendela. Napasnya panjang, tapi tetap tenang. Dari balik kaca, ia melihat bayangan dirinya. Seragam OB yang lusuh di tubuh gagahnya tak membuatnya tampak lemah. Justru sebaliknya. Ada aura yang tak bisa dijelaskan. Seolah dia menyimpan lebih dari yang terlihat. Di ruang istirahat kecil itu, ia membuka buku kecil catatannya. Tulisan tangannya rapi. Di dalamnya, ia menuliskan satu catatan kecil. Manusia yang meremehkan orang lain, seringkali lupa bahwa derajat tak ditentukan oleh jabatan, tapi oleh cara memperlakukan sesama. Beberapa menit kemudian, Dion, kepala HRD,
masuk sambil membawa berkas. Ia melihat Raka duduk sambil menulis. Masih semangat, Kak? Tanyanya ramah. Raka tersenyum. Selalu, Pak. Selama masih bisa bermanfaat. Dion memperhatikannya sejenak. Tatapan matanya menyelidik, tapi tak menghakimi. Ia lalu berlalu tanpa banyak bicara. Namun dalam hati, Dion tahu, ada yang berbeda dari pria ini. Bukan sekadar OB biasa. Sore menjelang. Raka pulang dengan langkah biasa. Melewati halte, menunggu bus, duduk bersama orang-orang yang tak pernah dipandang di gedung pencakar langit itu. Tapi wajahnya tetap tenang. Dalam hati ia berbisik pelan, menyebut nama Allah, menahan luka kecil karena diremehkan, namun tak pernah sedikit pun membenci. Ia tahu, waktunya belum tiba. Tapi satu hal pasti, kebaikan tidak butuh panggung, karena ketika waktunya datang, semua akan tahu siapa yang sebenarnya berdiri paling tinggi. Langit pagi masih kelabu ketika Bu Mira membuka pintu ruangannya. Ia adalah asisten pribadi CEO yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di perusahaan ini. Perempuan tangguh, berumur sekitar 40-an, yang dikenal tidak mudah terkesan pada siapapun. Ia melihat segalanya dari balik sorot matanya yang tajam, bahkan hal-hal yang tak diucapkan orang lain. Pagi itu, ia memperhatikan sesuatu. Vas bunga di lobi yang semula sering membuatnya risih karena sembarangan, kini terlihat harmonis. Tata letaknya pas. Warna bunganya tidak terlalu mencolok. Pencahayaannya mendukung estetika ruang. Siapa yang ngerjain ini? Gumamnya. OB baru, Bu. Namanya Raka. Jawab resepsionis tanpa menoleh. Bu Mira menoleh ke pria berseragam abu-abu yang tengah mengelap pegangan pintu lift dengan kain microfiber. Gerakannya lembut, teliti, nyaris tanpa suara. Yang membuat Bu Mira takjub bukan karena pekerjaannya, tapi karena sikapnya. Terlalu tenang, terlalu sabar, dan terlalu berkelas untuk pekerjaan yang digelutinya. Ia pernah melihat banyak OB sebelumnya. Ada yang malas-malasan, ada yang asal kerja, ada yang ramah tapi sembarangan. Tapi Raka, cara ia meletakkan taplak, memilih bunga, bahkan menyusun kertas bekas. Semuanya seperti orang yang terbiasa hidup dengan keteraturan dan disiplin tinggi. Siang harinya, insiden kecil terjadi di ruang IT. AC kantor di lantai 4 tiba-tiba mati total, menyebabkan suhu ruangan naik drastis. Tim teknisi belum datang, dan ruangan itu harus segera digunakan untuk meeting divisi operasional. Bu Mira tengah sibuk mengatur ulang jadwal ketika Raka lewat dan mendengar percakapan staf. Bolehkah saya lihat ruangannya, Bu? Tanyanya. Bu Mira menatapnya. Ragu. Kamu ngerti mesin AC? Sedikit, Bu. Pernah bantu orang tua urus rumah kontrakan. Mau tak mau, Bu Mira mengizinkan. Raka masuk ruangan itu, membuka panel kecil, memeriksa beberapa kabel dan filter, lalu menekan tombol reset tersembunyi yang bahkan teknisi kadang lupa. 2 menit kemudian, udara dingin mulai mengalir kembali. Bu Mira berdiri di ambang pintu, terpaku. Belajar dari mana kamu? Raka hanya tertawa kecil. Kadang, Bu, yang penting bukan tempat kita belajar, tapi seberapa ingin kita tahu. Kalimat itu menempel di kepala Bu Mira hingga malam. Ia membuka sistem database HR dan mencari file Raka. CV-nya terlalu rapi, terlalu bersih. Pendidikan hanya ditulis, SMK Teknik Listrik. Pengalaman kerja 03 tahun ke belakang, alamat domisili di Gang Sempit wilayah Jakarta Selatan. Tapi ada yang janggal, dokumen pendukung seperti sertifikat pelatihan, tidak bisa diverifikasi. Dia membuka kembali kolom, referensi kerja. Tertera satu nama, Dion. Bu Mira mengernyit. Kepala HRD? Besoknya, ia langsung mendatangi Dion. Mas Dion, boleh bicara sebentar? Silakan, Bu. Raka itu, kamu yang rekomendasikan, ya? Dion menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Tapi ekspresinya bukan ekspresi sembarang persetujuan. Kenapa kamu gak taruh dia di posisi teknis atau admin? OB, kamu tahu dia bukan orang sembarangan. Dion diam beberapa saat.
lalu menjawab pelan, seolah menimbang kata. Bu Mira, pernah gak ibu merasa bahwa beberapa orang datang bukan buat naik, tapi justru buat turun supaya mereka bisa melihat dunia dari mata yang lebih rendah? Bu Mira tak langsung paham. Tapi satu hal ia tahu, Dion tak pernah bicara sembarangan. Hari demi hari, ia mulai mengamati Raka dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Raka selalu menyapa security dengan nada hangat, tak segan membantu karyawan magang mengangkat dokumen berat, atau menawarkan payung saat hujan deras tiba, padahal dirinya sendiri belum tentu kebagian tempat berteduh. Ia juga memperhatikan satu hal ganjil. Raka kadang datang 30 menit lebih awal dari karyawan lain dan berdiri menghadap jendela timur. Diam. Tidak bermain ponsel. Tidak bersandar. Hanya berdiri tegak, seperti seseorang yang tengah berbicara dalam hening. Suatu kali, Bu Mira menghampirinya dengan alasan mengantarkan amplop dokumen. Kamu berdiri di sini tiap pagi ya, Kak? Raka menoleh. Wajahnya tak kaget. Iya, Bu. Biar hati tenang sebelum mulai kerja. Ngapain? Raka tersenyum. Ngobrol sebentar sama yang di atas. Bu, biar ingat, kerja ini bukan cuma buat makan, tapi buat bermanfaat. Kata, yang di atas, ia ucapkan dengan hormat, tanpa menyebut nama. Tapi Bu Mira tahu maksudnya. Dan entah kenapa, ada getar di hatinya yang sulit dijelaskan. Bukan karena kata-katanya indah, tapi karena terasa jujur. Hari itu, Bu Mira kembali ke ruangannya dengan kepala penuh tanya dan dada penuh rasa. Ia tahu, ini bukan soal jabatan, bukan pula soal CV kosong. Ini soal seseorang yang menyembunyikan sinarnya di balik seragam abu-abu. Tapi, kenapa? Apa yang dicari orang seperti Raka di tempat seperti ini? Hari itu mendung, nyaris hujan. Udara di luar lembab dan berat, seakan pertanda bahwa sesuatu sedang bersiap pecah. Di dalam kantor PT Gracia Teknologi, suasana jauh lebih tegang dari biasanya. Papan pengumuman digital di lobi berkedip merah. Rapat dadakan pukul 9.30 ruang presentasi utama. Nadine, CEO yang tak pernah menunjukkan kegugupan, melangkah cepat melewati koridor lantai 5 dengan wajah mengeras. Di belakangnya, dua asisten berusaha mengejar sambil membawa tablet dan berkas-berkas penting. Rapat hari ini bukan rapat biasa. Seorang investor asing, calon mitra besar, mendadak datang lebih cepat 3 hari dari jadwal. Semua divisi mendadak dikumpulkan. Presentasi strategi bisnis yang harusnya dipoles matang-matang kini dipaksa dipercepat. Dion menyambut Nadine di depan ruang rapat. Kita belum siap, Nadine. Sistem IT belum diset untuk remote conference. Slide belum diuji. Dan tim desain belum selesai buat visual brandingnya. Nadine mendesis pelan. Kita gak punya pilihan. Kalau sampai mereka kecewa hari ini, kerja 3 tahun kita bisa runtuh dalam 1 jam. Ia masuk ruangan. Kursi para kepala divisi mulai terisi. Mata-mata penuh tekanan. Raut wajah kaku. Sementara itu, di luar ruangan, Raka tengah menyusun termos kopi dan snack ringan di atas meja samping. Ia mendengar percakapan Dion tadi, dan ada nada kekacauan yang tak biasa. 10 menit sebelum rapat dimulai, krisis terjadi. Tiba-tiba, proyektor utama mati. Lampu indikator di sistem server kontrol berkedip merah. File presentasi digital yang disiapkan secara remote dari tim desain mendadak tak bisa diakses. Koneksi server internal mati total. Teriak salah satu staf IT. Nadine membanting pulpen ke meja. Kenapa baru sekarang kalian kasih tahu? Sistem down baru terjadi 3 menit lalu. Bu, kita masih coba nyambung backupnya. Gak ada waktu. Nadine berdiri. Matanya liar. Kalau mereka datang dan lihat kita bahkan gak siap tayangkan 1 slide, kita akan kehilangan kerjasama ini. Raka berdiri di pojok ruangan. Tubuhnya diam, tapi matanya aktif membaca situasi. Ia tak beranjak dari tempatnya, menunggu momen yang tepat. Ia tahu, ini bukan saatnya asal bergerak. Tapi ketika Dion keluar dari ruangan dan terlihat benar-benar kebingungan, Raka mendekat. Pak Dion, boleh saya coba bantu? Dion menoleh. Kak, ini server.
Sistem presentasi kantor. Gak semudah pasang kabel lampu. Raka tersenyum tipis. Saya gak janji apa-apa, Pak. Tapi daripada nunggu, lebih baik kita coba, kan? Butuh 3 detik sebelum Dion mengangguk. Oke, tapi cepat. Kita tinggal 7 menit. Raka segera menuju ruang IT kecil di belakang layar. Ia melihat sistem pengatur presentasi dan server remote internal. Kabel LAN utama putus sambungan. Ada error pada firewall setting. Dengan sigap, ia buka sistem cadangan, mengalihkan jaringan dari jalur utama ke protokol manual, dan menghubungkan langsung presentasi lokal melalui port offline yang hanya digunakan teknisi senior. Dalam waktu 4 menit, layar kembali menyala. Slide pertama muncul. Semua orang dalam ruangan melongo. Nadine berbalik. Siapa yang nyalain ini? Dion masuk kembali dan menunjuk ke belakang. Raka, Bu, Obe kita. Nadine diam. Tak percaya. Mulutnya terbuka, tapi tak keluar suara. Beberapa kepala divisi ikut menoleh. Raka hanya berdiri di dekat pintu, tak mengatakan apa-apa. Hanya sedikit menunduk dan langsung pergi, kembali mengambil termoskopi seolah tak terjadi apa-apa. Rapat pun dimulai. Investor yang tadinya menunggu di lobi masuk dengan ramah. Presentasi berjalan lancar. Nadine bicara percaya diri, tapi pikirannya tak bisa lepas dari satu hal. Bagaimana mungkin OB-nya bisa menguasai sistem yang bahkan tim IT-nya butuh waktu 1 jam untuk pahami? Setelah rapat selesai, Nadine kembali ke ruangannya tanpa bicara dengan siapapun. Wajahnya sulit dibaca. Ia membuka laptopnya dan menatap nama. Raka Office Bow. Ia buka data HR yang diberikan Bu Mira minggu lalu. File yang waktu itu tak ia pedulikan. Sekarang terasa seperti lubang misteri yang menunggu dibuka. Sementara itu, Raka duduk di tangga darurat lantai 3. Tempat sepi yang biasa ia pakai untuk istirahat diam-diam. Tangannya menggenggam botol air minum yang tak terlalu penuh. Ia menatap kosong ke lantai bawah. Bukan karena lelah, tapi karena satu perasaan lama muncul kembali. Keterlibatannya pada sesuatu yang ingin ia hindari. Dalam hati, ia bicara pelan. Aku hanya ingin hidup sederhana. Ya Allah, tapi kenapa dunia selalu menyeretku ke tengah sorotan? Ia menutup mata. Menenangkan hati. Bukan karena bangga berhasil, tapi karena rasa was-was. Ia tahu setelah ini, ia tidak bisa terus menjadi bayangan. Dan benar saja, langkah pertama telah menggema. Seseorang mulai memperhatikannya. Dan langkah berikutnya tak akan bisa dihindari. Langit Jakarta tak bersahabat sejak pagi. Awan kelabu menggantung rendah, menumpuk seperti beban di dada Bu Mira yang semakin berat. Sejak insiden server yang diselamatkan oleh Raka kemarin, pikirannya tak bisa tenang. Terlalu banyak kejanggalan yang tak bisa ia abaikan lagi. Terlalu banyak detail yang menunjukkan bahwa pria berseragam OB itu bukanlah sekadar anak baru. Ia duduk di balik meja, membuka ulang file kepegawaian Raka. Lembar demi lembar digital ia baca kembali. Riwayat pendidikan? Hanya tercantum SMK Teknik Listrik. Pengalaman kerja? 3 tahun kosong. Alamat? Terlalu umum. Nomor referensi? 1 nama saja, Dion. Namun yang membuat alisnya mengerut lebih dalam adalah satu dokumen yang kemarin sempat luput dari perhatiannya. Formulir wawancara awal. Di sana, di antara pertanyaan standar tentang tujuan kerja dan kesiapan mengikuti aturan kantor, ada satu jawaban yang menggugah. Apa motivasi Anda bekerja di sini? Untuk kembali mengenal makna pekerjaan, bukan sekadar penghasilan. Kalimat itu sederhana, tapi terasa bukan berasal dari seseorang yang hanya ingin menjadi OB. Bu Mira mengembuskan napas panjang. Ia tak tahu ini rasa penasaran, atau rasa kagum yang sedang tumbuh diam-diam. Hari itu, ia turun ke pantry tanpa mengirim asistennya seperti biasa. Matanya langsung menyapu ke arah pojok tempat Raka biasa menyusun peralatan. Di sana, pria itu berdiri, tengah menyeduh teh untuk staf finance yang sedang lembur. Raka. Sapa Bu Mira. Raka menoleh. Selamat siang, Bu. Ada waktu sebentar. Tentu, Bu.
Saya beresin ini dulu. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di kursi pantry, berhadapan. Tak banyak orang di sekitar. Suasana cukup tenang. Saya dengar kemarin kamu bantu betulkan server, ucap Bu Mira perlahan. Raka tertawa kecil. Sopan. Kebetulan tahu sedikit, Bu. Dari mana kamu belajar? Raka diam sejenak. Tatapannya tak menghindar, tapi juga tak langsung menjawab. Ia seperti sedang menimbang jawaban mana yang bisa ia berikan, tanpa mengungkap terlalu banyak. Dari tempat-tempat yang gak semua orang anggap penting, Bu. Jawabnya akhirnya. Kadang kita belajar paling banyak justru dari pengalaman yang gak tertulis. Bu Mira menatap lekat-lekat. Kata-kata itu bukan jawaban klise. Itu kalimat dari seseorang yang pernah berdiri di titik tinggi, lalu turun dengan sengaja. Apa kamu pernah kerja di tempat seperti ini sebelumnya? Pernah, ucap Raka pendek, tapi tak menjelaskan di mana. Lalu kenapa melamar jadi OB? Raka tersenyum, tapi kali ini senyumnya menyimpan luka yang dalam. Karena kadang, Bu, untuk tahu siapa yang benar-benar melihat kita sebagai manusia, kita harus datang dalam bentuk yang paling mereka anggap remeh. Suasana mendadak hening. Kalimat itu menghantam Bu Mira seperti tamparan lembut. Ia tak tahu kenapa, tapi ada air tipis yang mengendap di sudut matanya. Seolah pria muda di depannya ini sedang membawa beban yang tak bisa dilihat siapapun. Kak, kamu sebenarnya siapa? Tanyanya lirih, nyaris seperti gumaman. Raka menunduk. Saya hanya orang yang lagi belajar jadi kecil, Bu. Setelah pertemuan itu, Bu Mira mulai mencari informasi lebih dalam. Ia menghubungi koneksi lamanya di beberapa lembaga pelatihan, mencoba mencocokkan nama dan wajah Raka. Tapi tidak ada satupun yang cocok. Seolah-olah pria itu baru muncul dari ruang kosong. Tidak meninggalkan jejak. Tidak mengklaim prestasi. Satu-satunya orang yang mungkin tahu adalah Dion. Malam itu, setelah semua staf pulang, Bu Mira menyambangi ruang HR. Dion masih duduk di balik meja, merapikan berkas. Masih kerja, Mas Dion? Sedikit lagi. Ada yang bisa saya bantu, Bu Mira? Kamu tahu saya gak akan datang kalau bukan karena sesuatu yang penting. Dion menutup map dan menatap Bu Mira serius. Tentang Raka. Bu Mira mengangguk. Kenapa kamu rekomendasikan dia? Dion tersenyum samar. Karena dia minta, Bu. Dia datang sendiri ke saya. Bukan buat nyari kerja, tapi buat nyari tenang. Nyari tenang. Bu Mira menajamkan nada. Dia bilang dia ingin turun dari tempat tinggi. Bukan karena jatuh, tapi karena dia ingin lihat siapa yang benar-benar menghargai manusia, tanpa label. Bu Mira terdiam. Kata-kata Dion seperti teka-teki yang terus membuka ruang gelap di pikirannya. Dia pernah jadi apa? Dion tak langsung menjawab, tapi akhirnya ia berkata pelan. Bu Mira, ada orang-orang yang memilih diam bukan karena takut, tapi karena mereka sudah cukup bicara di masa lalu. Ada orang yang sudah kenyang dikenal dan sekarang, mereka cuma ingin dikenali dengan cara yang lebih jujur. Malam itu, Bu Mira duduk di depan jendela ruangannya. Jakarta di bawah sana masih riuh, penuh lampu dan deru kendaraan. Tapi dalam ruang sepi itu, pikirannya tak bisa berhenti memutar ulang kalimat-kalimat Raka. Tentang belajar jadi kecil. Tentang dihargai tanpa label. Ia menggenggam secangkir teh yang mulai dingin. Dadanya terasa sesak. Bukan karena marah, tapi karena malu. Ia sadar bahkan dirinya sendiri pernah meremehkan Raka. Tak melihat apa-apa kecuali seragam abu-abu dan tugas-tugas kecil yang sering tak dianggap penting. Tapi kini, ia tak lagi melihat seorang OB. Ia melihat seseorang yang menyimpan dunia di dalam dirinya, namun memilih berdiri di sudut ruangan. Diam. Mengamati. Menunggu. Di tengah hiruk-pikuk proyek mingguan dan target bulanan yang makin menumpuk, sebuah pengumuman dari kantor pusat perusahaan induk mengguncang seluruh lini kerja PT Gracia Teknologi. Manajemen pusat mengadakan program kolaborasi strategis. Sebuah sayembara internal untuk seluruh anak perusahaan yang tersebar di berbagai kota besar.
Siapapun yang berhasil menyusun proposal kolaborasi terbaik akan dipilih untuk memimpin proyek lintas negara senilai miliaran rupiah. Tak perlu waktu lama, suasana kantor berubah menjadi medan kompetisi diam-diam. Masing-masing kepala divisi mulai mengerahkan tim terbaiknya. Nadine langsung membentuk unit presentasi khusus. Ia tahu, memenangkan proyek ini bukan hanya soal uang, tapi juga prestise. Dan ia tidak mau kalah. Di tengah euforia itu, tak seorang pun menyadari bahwa nama Raka, sang OB, akan terselip dalam kompetisi ini diam-diam, tanpa suara. Suatu sore, ketika hampir semua staf sudah pulang, Raka duduk sendiri di ruang istirahat lantai 2. Tangannya menggenggam buku catatan kecil. Jari-jarinya sibuk menulis sesuatu yang rumit. Di depannya, layar laptop tua menyala redup. File Excel terbuka, penuh dengan rumus keuangan, analisis SWOT, dan bagan pertumbuhan industri digital 5 tahun terakhir. Ya, laptop itu bukan milik kantor. Ia membawanya sendiri. Tidak mencolok, tidak baru, tapi cukup kuat untuk menyimpan mimpi yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Hanya satu orang yang menyadari kehadirannya malam itu, Dion. Kepala HR itu berdiri di balik pintu tanpa suara, memperhatikan pria berseragam abu-abu yang tengah mengetik cepat seperti konsultan bisnis profesional. "Kamu yakin masih mau tetap di balik layar, Kak?" tanya Dion pelan. Raka menoleh dan tersenyum. "Saya gak butuh panggung, Pak. Tapi kadang ada hal-hal yang lebih penting dari diam." Dion mendekat, lalu mengeluarkan satu dokumen dari map merah yang ia bawa. "Panitia pusat bilang, ada satu slot kosong. Salah satu tim dari cabang Bandung batal ikut. Aku ajukan nama kamu ke atas, tanpa embel-embel jabatan. Kalau kamu setuju, file kamu akan masuk sebagai peserta perorangan dari divisi internal." Raka menatap berkas itu. "Lama. Apa Nadine tahu?" tanyanya akhirnya. Dion menggeleng. "Belum. Dan mungkin lebih baik begitu." Hari-hari berikutnya, tanpa diketahui siapapun, Raka mulai menyusun proposalnya. Ia tidak punya tim. Tidak ada ruangan khusus. Hanya waktu istirahat, malam hari setelah kantor sepi, dan satu laptop tua yang menjadi saksi seluruh ide besar yang keluar dari kepalanya. Ia menganalisis kebiasaan pengguna digital Indonesia, memetakan tantangan utama UMKM, dan merancang platform kolaboratif yang memungkinkan pelaku bisnis kecil terhubung langsung dengan investor mikro. Satu malam, saat hujan deras menghantam jendela luar, Bu Mira berjalan melewati ruang kerja lantai 2. Ia melihat cahaya dari ruang istirahat. Ia masuk, dan terkejut. Di sana, Raka sedang berbicara sendiri, mempraktikkan cara presentasi. Di layar, slide demi slide mengalir dengan desain sederhana tapi penuh isi. Di antara grafik dan kalimat-kalimat strategis, terselip satu prinsip yang membuat Bu Mira tertegun. Teknologi tidak seharusnya menjauhkan manusia dari manusia, tapi memudahkan mereka untuk memahami satu sama lain. Raka menghentikan latihannya ketika menyadari kehadiran Bu Mira. "Maaf, Bu. Saya cuma iseng belajar," ujarnya cepat. Tapi Bu Mira menatapnya lama, penuh rasa takjub yang tak bisa disembunyikan. "Kamu gak iseng, Kak? Kamu serius?" Raka tersenyum lemah. "Saya hanya ingin tahu, apakah ide dari orang biasa bisa didengar?" Hari presentasi tiba. Setiap peserta memaparkan ide mereka secara virtual di hadapan Dewan Panelis Pusat. Ruangan rapat lantai 8 disulap menjadi studio mini. Presentasi dari tim marketing selesai. Kemudian tim riset. Lalu tim inovasi. Dan akhirnya, muncul nama yang membuat seluruh ruangan bergemuruh, karena tak seorang pun tahu siapa dia. Raka. Internal submission. Nadine yang duduk di depan layar langsung mengerutkan dahi. "Siapa Raka? Internal submission dari siapa? Kenapa aku gak tahu?" Dion hanya menoleh sekilas. "Peserta perorangan dari divisi umum, Bu." Seketika ruangan menjadi hening. Slide pertama muncul. Gambar sederhana. 2 tangan bertaut di atas peta Indonesia, dihubungkan oleh sinyal digital yang menyala. Lalu, suara itu muncul. Suara Raka. Tenang, tegas,
Penuh percaya diri. Tidak terlalu tinggi. Tidak dibuat-buat. Saya bukan ahli. Saya bukan manajer. Tapi saya pengguna. Dan saya melihat sendiri bagaimana banyak orang kehilangan peluang karena jarak. Karena teknologi terasa terlalu mahal, terlalu jauh, terlalu rumit. Saya ingin menghapus batas itu. Setiap kalimatnya seperti menyiram wajah Nadine yang sejak tadi dia membeku. Presentasi itu bukan hanya meyakinkan, tapi menyentuh. Membangunkan kesadaran bahwa ada potensi besar di luar ruang kaca para petinggi. Ketika sesi berakhir, ruangan tetap diam. Tak ada yang berani bicara. Tak ada yang tahu harus mengomentari apa. Dan di sudut ruangan, Nadine menggenggam pulpen dengan jemari menegang. Bukan marah, tapi terpukul. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Bukan oleh pesaing luar, tapi oleh seseorang yang selama ini bahkan tak ia pandang. Ruangan kantor lantai 10 terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena AC yang bekerja terlalu keras, tapi karena hawa dalam dada Nadine yang membeku. Sore itu, ia duduk di kursinya, memandangi layar laptop yang menampilkan ulang video presentasi dari peserta, misterius, bernama Raka. Ia menonton tanpa suara. Tapi dari gerakan bibir, ekspresi tenang, dan slide yang begitu runtut, semuanya jelas. Itu adalah presentasi profesional. Bukan dari seorang OB. Bukan dari orang sembarangan. Tangannya mengepal di atas meja. Dadanya penuh gejolak, antara marah, malu, tersinggung, dan terusik. Seseorang mengetuk pintu. Masuk. Ucapnya tanpa menoleh. Dion muncul, membawa map hitam. Kamu tahu siapa dia? Ujar Nadine tanpa basa-basi. Dion meletakkan map itu pelan. Kita sudah bicara ini sebelumnya. Tapi mungkin saat itu ibu belum mau dengar. Kenapa kamu sembunyikan? Saya gak sembunyikan. Dia yang minta begitu. Dia gak mau diperhatikan. Dia cuma mau kerja. Nadine berdiri. Kursi beroda di belakangnya tergeser keras ke belakang. Dia OB. Dion. OB. Lalu sekarang semua orang tahu bahwa ide terbaik justru datang dari orang yang bahkan gak punya jabatan. Kamu tahu rasanya dipermalukan di depan investor karena ternyata kita menutup mata. Dion menatap Nadine dengan sorot mata dalam. Atau mungkin bukan kita yang ditutup. Tapi hati, Bu. Hening. Ucapan Dion menggantung seperti kabut yang tak kunjung sirna. Nadine menahan napasnya dalam-dalam. Tak sanggup membalas. Panggil dia. Katanya akhirnya. Sekarang. 15 menit kemudian, Raka berdiri di dalam ruangan yang selama ini hanya ia masuki untuk membersihkan lantainya. Tapi hari ini, ia berdiri sebagai tamu, bukan lagi petugas kebersihan. Nadine menatapnya dari balik meja. Matanya tajam, tapi nadanya tidak sekeras biasanya. Duduk. Raka menuruti. Duduk tegak. Nang. Beberapa detik hanya diisi keheningan. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Apa tujuan kamu ikut kompetisi itu? Tanya Nadine akhirnya. Pelan tapi penuh tekanan. Menjawab tantangan terbuka. Bu. Proposal itu terbuka untuk siapapun. Bukan. Jawaban cerdas. Balas Nadine ketus. Tapi kamu tahu betapa memalukan ini untuk tim saya? Untuk perusahaan ini. Raka tak menjawab. Matanya tak gentar. Orang-orang mulai bertanya. K.A. Siapa kamu sebenarnya? OB dari mana bisa bicara strategi sekelas direktur pemasaran? Pertanyaan itu menggantung. Raka menatap Nadine lekat. Sorot matanya tidak menantang. Justru penuh kelembutan yang menusuk. Kenapa pertanyaan itu yang selalu muncul? Bu? Kenapa bukan? Kenapa kita bisa selama ini tidak melihat kemampuan seseorang hanya karena dia bukan siapa-siapa? Napas Nadine tercekat. Raka melanjutkan. Suaranya tetap lembut tapi tegas. Saya tidak ikut kompetisi untuk mengalahkan siapapun. Saya hanya ingin tahu. Apakah suara orang kecil bisa didengar jika dia bicara dalam bahasa yang sama dengan orang besar? Kata-kata itu membelah pertahanan Nadine. Perlahan tapi pasti. Ia mendongak. Matanya mulai bergetar. Kamu tahu saya malu.
Bukan karena kamu pintar. Tapi karena saya selama ini menilai kamu cuma dari seragammu. Raka tersenyum tipis. Itu naluri manusia, Bu. Tapi naluri bisa dilawan kalau kita mau belajar menunduk sedikit. Siapa kamu sebenarnya? Lama Raka diam. Tatapannya kosong ke jendela yang menampilkan siluet gedung-gedung tinggi di kejauhan. Saya pernah jadi sesuatu, ucapnya akhirnya. Tapi kehilangan arah. Bukan karena gagal, tapi karena lupa siapa saya. Nadine menyimak, tanpa memotong. Sampai saya sadar, mungkin saya harus turun. Turun jauh, supaya saya bisa melihat siapa saja yang masih mau menoleh. Seketika ruangan menjadi sunyi. Detik demi detik berlalu tanpa suara. Tapi di dalam hati Nadine, badai sedang berlangsung. Selama ini ia berdiri di puncak, melihat ke bawah tanpa benar-benar melihat. Ia menganggap rendah, menilai dangkal, dan percaya bahwa nilai seseorang ditentukan oleh seberapa mahal baju yang mereka kenakan atau seberapa penting nama mereka di organigram. Namun sore itu, seorang OB mengajari dia tentang martabat, tentang kemanusiaan, dan tentang harga diri yang tidak dibentuk oleh jabatan. Raka bangkit dari duduknya. Kalau tidak ada lagi, saya permisi, Bu. Tapi sebelum ia melangkah pergi, Nadine berkata pelan, nyaris berbisik. Kamu mau pergi kemana setelah ini, Kak? Saya belum tahu, jawabnya singkat. Mungkin kembali jadi bayangan. Tempat yang paling nyaman bagi orang yang terlalu sering diterangi. Raka pun keluar, menutup pintu perlahan. Dan Nadine, untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai CEO, meneteskan air mata. Bukan karena kalah, tapi karena disadarkan. Bukan oleh pesaing, tapi oleh seseorang yang selama ini ia anggap tak punya suara. Dan diam-diam, hatinya mengucap, terima kasih, ya Allah, Engkau kirimkan pelajaran dalam bentuk yang tak pernah kuperhitungkan. Sejak pertemuan itu, ada sesuatu yang berubah di udara. Tak terlihat, tapi terasa. Seperti embusan angin sejuk yang menyelinap perlahan ke celah jendela gedung kaca. Pagi itu, saat lift terbuka dan Nadine melangkah keluar dengan langkah yang lebih tenang dari biasanya, semua mata menatapnya. Tapi bukan hanya karena dirinya. Di belakangnya, berjalan sambil membawa dokumen, adalah Raka. Seragam abu-abu yang biasa kini tampak lebih bersih, dan sorot matanya lebih tenang. Beberapa staf saling berbisik. Itu OB kan? Kok jalan bareng Bu Nadine? Dia itu yang kemarin presentasi hebat itu, kan? Gila sih. OB tapi bisa ngalahin semua kepala divisi. Desas-desus itu tak bisa dibendung. Nama Raka tiba-tiba muncul di grup-grup internal. Disebut di lorong. Ditanya-tanya dengan nada kagum yang canggung. Sebagian memujinya. Sebagian bingung bagaimana bersikap. Ada yang mendekat. Tapi banyak juga yang menjauh. Takut malu karena dulu pernah bersikap merendahkan. Di tengah pusaran itu, Raka tetap tenang. Ia tetap datang pagi, membersihkan meja, menyiapkan air minum, menyapa satpam, dan menyusun bunga di lobi seperti biasa. Namun bagi Nadine, ini adalah masa terberat. Bukan karena kekalahan, melainkan karena ego yang kini dihantam dengan kenyataan bahwa ia salah menilai manusia. Dan lebih dari itu, hatinya mulai terlibat dalam cara yang tak ia mengerti. Satu siang, saat jam kantor mulai lengang, Nadine memanggil Raka ke ruang kerjanya. Tapi kali ini bukan sebagai perintah, melainkan undangan. Masuk. Raka melangkah masuk. Tidak gugup, tidak juga sok percaya diri. Ada yang ibu butuhkan? Tanyanya. Nadine menatapnya sesaat, lalu berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke arah jendela besar di belakang meja. Kamu tahu, Kak, sejak kamu masuk ke kantor ini, aku ngerasa kayak disadarkan sesuatu yang selama ini aku hindari. Raka diam, menunggu. Aku dibesarkan untuk jadi yang terbaik. Orang tuaku selalu bilang, jangan biarkan siapapun lebih tinggi darimu. Dan aku percaya itu. Tapi ternyata, tinggi itu bukan selalu soal jabatan, ya? Raka mengangguk pelan. Tinggi yang terlalu dipaksakan kadang bikin kita lupa cara melihat ke bawah.
Dan aku terlalu lama berdiri di atas. Gumam Nadine. Sampai-sampai aku lupa siapa saja yang aku injak dalam prosesnya. Hening sejenak. Lalu Nadine berbalik menatap Raka. Aku mau minta maaf. Dua kalimat sederhana itu menggetarkan udara. Raka memandangnya, namun tak langsung menjawab. Ibu gak salah sepenuhnya. Ucapnya tenang. Kita semua pernah meremehkan sesuatu karena kelihatannya kecil. Yang salah itu saat kita tahu kita salah, tapi tetap menolak berubah. Nadine menunduk. Ada sesuatu yang hangat menetes dari sudut matanya. Tapi ia seka cepat-cepat. Tak ingin terlihat rapuh. Kamu pernah jadi siapa, Ka? Pertanyaan itu kembali muncul, lebih lembut, bukan dengan nada menyelidik, tapi penuh rasa ingin tahu. Raka menarik napas. Saya pernah punya posisi, jabatan, tim semua yang orang anggap prestasi. Tapi satu hal yang saya gak punya waktu itu, hati yang tenang. Kenapa kamu pergi? Saya kehilangan arah. Terlalu banyak memikirkan pengakuan. Sampai lupa hidup ini bukan lomba. Saya bangun suatu pagi, dan bertanya, apa jadinya kalau saya turun? Apakah saya masih bisa dihargai kalau saya bukan siapa-siapa? Maka saya coba. Turun. Jadi, tidak penting. Dan ternyata menyakitkan. Tapi justru di situ saya mulai melihat wajah asli orang-orang. Nadine terduduk. Kalimat Raka seperti cermin yang dipaksa menghadap padanya. Dan yang ia lihat adalah sosok diri yang selama ini dibungkus kesombongan. Kenapa kamu gak marah, Ka? Tanyanya lirih. Mau marah ke siapa, Bu? Raka tersenyum. Saya gak datang untuk menang. Saya datang untuk belajar jadi kecil, supaya bisa jadi besar tanpa menyakiti siapapun. Keesokan harinya, perubahan mulai terlihat. Nadine yang biasanya angkuh, kini tampak lebih ramah. Ia tak lagi hanya bicara pada kepala divisi. Ia mulai menyapa staf kebersihan, menyempatkan waktu duduk bersama tim HR di kantin, dan bahkan tertawa kecil ketika Raka meletakkan bunga matahari di meja kerjanya tanpa permisi. Biar ibu gak terlalu dingin, kata Raka sambil tersenyum. Warna kuning bikin hangat, ya, balas Nadine, dan untuk pertama kalinya ia tulus tersenyum balik. Tapi di tengah kehangatan yang mulai tumbuh itu, ada pergolakan di dada Raka. Karena ia tahu kenyamanan ini tidak akan bertahan selamanya. Ia tidak bisa tinggal diam terlalu lama. Dunia luar sudah mulai melirik. Beberapa email masuk ke inboxnya, bukan dari staf biasa, tapi dari orang-orang penting. Mereka tahu siapa dia. Mereka mulai mencari-cari. Dan jika itu terjadi, rasa tenangnya akan direnggut kembali. Malam itu, Raka berdiri di balkon belakang kantor, memandang langit Jakarta yang mulai redup. Lampu-lampu kota berkedip seperti doa-doa yang belum dijawab. Ia menutup mata, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Kalau engkau memang ingin aku terlihat lagi, tuntun aku, ya Allah. Tapi kalau aku boleh memilih, aku masih ingin jadi biasa. Karena tenang itu lebih mahal dari pengakuan. Di belakangnya, tanpa ia sadari, seseorang memperhatikannya. Nadine. Berdiri diam, mendengar doa dalam bisu yang begitu dalam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin mengenal seseorang bukan karena CV atau prestasi, tapi karena ketulusan yang menenangkan. Dan perlahan, perasaan asing mulai tumbuh di dalam hatinya. Bukan rasa kasihan, tapi kagum. Kagum yang menakutkan, karena ia tahu, kalau ia makin mendekat, ia mungkin akan kehilangan kontrol atas hatinya sendiri. Pagi itu berbeda. Suasana kantor terasa kaku, seolah udara enggan bergerak. Di meja-meja kerja, bisik-bisik semakin sering terdengar. Semua bermula dari satu email, sebuah kiriman tak dikenal dengan subjek. Tahukah kalian siapa sebenarnya OB bernama Raka? Lampiran PDF terunduh otomatis di beberapa komputer staf. Dalam sekejap, isi file itu menyebar seperti api. Sebuah artikel berita dari 3 tahun lalu. Judulnya mencolok. Pendiri muda teknologi Nusantara menghilang setelah menolak IPO. Dan di sana, terpasang foto pria berkemeja putih,
sedang berdiri di depan panggung seminar teknologi di Singapura. Wajahnya persis Raka. Di ruang kerja Nadine, berkas itu sudah ada di meja sejak pukul 7 pagi. Tapi ia baru membuka saat Bu Mira masuk dengan napas berat dan tatapan serius. "Bu, Ibu sudah lihat ini?" Nadine tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Pandangannya kosong menatap layar laptop yang menampilkan berita yang sama. "Jadi benar, Bu," lanjut Bu Mira. "Raka bukan cuma pintar, dia salah satu pendiri startup teknologi yang dulu viral itu. Teknologi Nusantara. Perusahaan lokal yang nyaris dibeli asing tapi dia tolak mentah-mentah. Lalu dia menghilang begitu saja." Nadine bersandar di kursinya. Kepalanya pening. Bukan karena kaget, tapi karena marah pada dirinya sendiri. Selama ini ia berhadapan dengan sosok penting yang memilih diam. Dan ia memperlakukan orang itu seperti pelayan tak bernilai. "Aku mau bicara langsung sama dia," gumam Nadine. Sementara itu, Raka duduk di taman belakang kantor. Tempat sepi yang biasa ia jadikan tempat rehat kini terasa seperti matahari siang, terang dan menelanjangi. Beberapa staf yang lewat hanya berani mencuri pandang. Ada yang bisik-bisik, ada yang mendadak canggung. Ia tahu, segalanya sudah tersebar. Langit Jakarta di atasnya mendung, seolah ikut merasakan kepenatan yang tak bisa ia jelaskan. Hatinya bukan cemas, tapi berat. Ia tidak takut rahasianya terbongkar. Ia hanya menyesal karena sekarang ia tak bisa jadi biasa lagi. Langkah kaki mendekat. Ia tak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. "Ibu Nadine," sapanya perlahan. Nadine berdiri di samping bangku, tangan terlipat di dada. Wajahnya sulit ditebak. "Kenapa kamu gak bilang siapa kamu sebenarnya?" "Karena saya udah bukan dia lagi." Itu bukan jawaban, Ka. Raka menatapnya. Mata mereka bertemu. Nadine menunggu penjelasan. Tapi Raka justru menjawab dengan tenang. "Kalau saya datang ke kantor ini sebagai mantan CEO startup teknologi, saya akan diperlakukan berbeda. Saya tidak akan tahu mana teman sejati, mana yang menghargai saya karena posisi. Dan yang paling penting, saya tidak akan tahu siapa diri saya sebenarnya, saat semua orang menunduk hanya karena saya punya nama besar." Nadine tercekat. Kata-kata Raka memukul sisi jiwanya yang paling dalam. "Lalu kenapa kamu menghilang waktu itu?" "Saya lelah jadi produk dari ambisi orang lain. Dunia bisnis kejam, Bu. Semua tentang pertumbuhan, investor, valuasi. Tidak ada ruang untuk berhenti. Dan saya, di titik tertentu, kehilangan arah. Saya merasa hidup saya bukan lagi milik saya." Ia menarik napas dalam. "Maka saya pergi. Saya ingin jadi kecil. Saya ingin melihat dunia tanpa topeng. Jadi saya datang ke sini. Sebagai OB. Karena hanya saat saya dianggap tak berarti, saya bisa lihat siapa yang benar-benar melihat saya." Nadine terduduk di sampingnya. Mereka diam beberapa saat. Hanya suara angin dan sesekali desahan napas yang terdengar. "Kalau kamu punya semuanya, Ka, lalu kenapa kamu gak ambil kembali itu semua sekarang? Kamu bisa langsung kembali ke dunia yang dulu, di atas. Kamu punya bekal. Kamu punya nama." Raka tersenyum samar. "Karena tenang itu lebih penting dari sorotan. Dan saya baru temukan ketenangan itu di sini." Nadine menunduk. Hatinya semakin kacau. Semakin ia mengenal Raka, semakin ia sadar bahwa pria itu membawa cahaya yang tak menyilaukan, tapi menenangkan. Sosok yang selama ini ia remehkan, kini mengajarinya lebih banyak hal tentang hidup daripada semua seminar bisnis yang pernah ia hadiri. Hari itu, kantor menjadi panggung sunyi yang penuh tanda tanya. Manajemen pusat bahkan mulai menelepon, meminta konfirmasi apakah benar Raka, sang OB, adalah eks-pendiri startup yang pernah mereka incar. Dion pun dipanggil. Di ruang rapat terbatas, Nadine berdiri membela. Benar. Dan dia adalah orang yang menyelamatkan banyak hal di perusahaan ini. Kalau ada yang pantas dapat ruang lebih, itu dia. Seketika itu juga, pimpinan pusat mengangguk. Kalau begitu, mulai minggu depan promosikan dia.
Kita akan buat posisi baru. Wakil Direktur Inovasi. Biarkan dia memimpin lini strategis ke depan. Malamnya, Raka duduk di masjid kecil di dekat kantor. Seperti biasa, ia tak meminta banyak. Hanya menunduk dan berbicara pelan dalam hening. Ya Allah, kalau ini memang jalan MU, beri aku kekuatan. Tapi jika boleh, izinkan aku tetap rendah. Karena hanya dalam kerendahan, aku bisa melihat manusia tanpa topengnya. Di belakangnya, Nadine berdiri diam. Tak ingin mengganggu, tapi juga tak bisa pergi. Dan dalam hatinya ia tahu, dia tak lagi melihat Raka sebagai OB atau mantan CEO. Tapi sebagai manusia. Seutuhnya. Sesejuknya. Hari pertama setelah pengumuman resmi itu terasa seperti lembaran baru bagi semua orang di PT Gracia Teknologi. Papan nama di salah satu ruangan yang dulunya kosong kini terpasang sebuah plakat elegan bertuliskan Raka Mahendra, Wakil Direktur Inovasi Strategis. Beberapa karyawan masih tidak percaya. Bagaimana mungkin pria yang dulu mereka minta untuk memindahkan galon, kini duduk di ruangan kaca berpendingin, berdampingan langsung dengan jajaran tertinggi? Meski tidak semua orang menunjukkan penolakan secara terang-terangan, perubahan itu mengundang kecanggungan. Sebagian mencoba mendekat, tapi kikuk. Ada pula yang diam-diam merasa iri, merasa kalah oleh seseorang yang tidak berjuang seperti mereka. Padahal mereka tidak tahu, perjalanan Raka jauh lebih panjang dan sunyi dari yang mereka bayangkan. Namun yang membuat mereka terdiam bukan hanya soal posisi, tapi cara Raka menjalankan perannya. Ia tak pernah bersikap tinggi. Setiap pagi ia tetap datang lebih awal. Menyapa resepsionis, berbagi senyum dengan security, bahkan masih menyusun bunga jika tak ada yang melakukannya. Ia tidak pernah memanggil staf dengan nada memerintah. Ia duduk, mendengarkan, dan melibatkan siapa saja yang ingin berkontribusi, terlepas dari jabatan. Di ruang rapat, ia tidak menggurui. Ia bertanya, dan itulah yang membuat orang-orang perlahan mulai menaruh hormat. Bukan karena jabatannya, tapi karena sikapnya. Di sisi lain, Nadine menyimpan perasaan yang semakin sulit ia redam. Sejak hari ia duduk bersama Raka di taman belakang, ada sesuatu yang tumbuh dalam diam. Bukan sekadar rasa kagum, tapi lebih dalam dari itu, perasaan yang mengganggu ritme pikirannya, yang membuatnya memikirkan ulang makna kedekatan. Ia sering memperhatikan Raka dari balik kaca kantornya. Saat pria itu tertawa kecil bersama tim desain, saat ia berbicara serius dengan kepala divisi, atau ketika ia berdiri diam di jendela, memandangi langit pagi seakan sedang berdialog dengan semesta. Nadine tahu, hatinya sedang bergerak ke arah yang tidak pernah ia rencanakan. Satu sore, Bu Mira mengetuk pintu ruang kerja Nadine. "Bu, boleh bicara?" "Tentu, Bu Mira. Silakan duduk. Ada yang ingin saya sampaikan. Tentang Raka." Nadine menegang. Ia belum pernah membicarakan Raka secara personal dengan siapapun. "Dia anak baik, Bu. Sangat baik. Tapi Ibu tahu sendiri, di tempat seperti ini, terlalu banyak mata yang suka membandingkan, menyimpulkan, dan menilai hanya dari permukaan." Nadine mengangguk pelan. "Saya tahu. Kalau Ibu menyimpan sesuatu terhadap Raka," lanjut Bu Mira hati-hati, "saya harap Ibu tidak terlambat mengakuinya. Karena orang seperti dia, mungkin tidak akan lama di sini." "Kenapa Ibu bilang begitu?" Bu Mira menatap Nadine dalam-dalam. "Karena saya melihat geraknya mulai berubah. Wajahnya masih tenang, tapi langkahnya seperti orang yang bersiap pergi." Malam itu, kantor sudah sepi. Hanya lampu-lampu redup yang menyala di koridor utama. Raka berdiri di ruangan kecil tempat ia dulu membersihkan alat makan. Kini tempat itu menjadi semacam ruang nostalgia baginya. Ia menatap rak piring, lalu duduk di bangku plastik yang dulu menjadi saksi diam doa-doanya. Dari saku kemejanya, ia mengeluarkan sebuah surat. Tertulis dengan tangan, tinta hitam di atas kertas krem. Surat pengunduran diri. Ia menatap surat itu lama. Bukan karena ragu, tapi karena sedih. Bukan karena ingin kabur,
Tapi karena merasa waktunya di tempat ini sudah selesai. Di luar ruangan, langkah seseorang mendekat. Nadine. Ia membuka pintu dan melihat Raka sedang menunduk memandangi surat di tangannya. Kamu mau pergi? Raka mengangkat wajahnya perlahan. Tidak terkejut. Hanya diam. Aku belum kirim surat ini, ucapnya. Tapi kamu sudah menulisnya. Hening. Kenapa? Tanya Nadine. Kamu gak suka posisinya? Orang-orangnya? Atau aku? Raka berdiri, menatap Nadine dengan mata yang sulit dibaca. Karena saya datang ke sini untuk belajar jadi kecil. Dan sekarang semua orang mulai membesarkan saya lagi. Tapi kamu layak, Kak. Kalau saya terus tinggal, saya akan kehilangan lagi siapa diri saya. Dan saya tidak mau kembali ke hidup yang dulu. Nadine menggigit bibirnya. Hatinya berantakan. Ia ingin menahan, tapi tak tahu harus bagaimana. Kalau aku minta kamu tinggal sebagai teman, sebagai rekan kerja, bahkan kalau sebagai seseorang yang... Ia tak melanjutkan. Kata itu terlalu berat. Raka menghela napas. Saya gak pernah minta dicintai karena pencapaian saya. Dan kalau saya tetap di sini, akan sulit membedakan siapa yang mencintai saya karena saya, atau karena siapa saya pernah jadi. Nadine meneteskan air mata. Diam-diam. Tapi Raka melihatnya. Ia mendekat, mengulurkan tangan, menyentuh bahu wanita yang selama ini berdiri sebagai simbol kekuatan. Tapi malam ini, rapuh seperti manusia biasa. Terima kasih sudah pernah meremehkan saya, Bu, bisiknya. Karena dari situ, saya tahu siapa yang mau belajar memperbaiki cara memandang. Di luar gedung, malam mulai larut. Langit Jakarta dipenuhi bintang samar. Dan di satu titik tinggi, lampu ruangan Wakil Direktur Inovasi padam untuk pertama kalinya sejak plakat itu terpasang. Dan hati banyak orang mulai bersiap untuk kehilangan. Pagi itu, langit tampak biasa. Jalanan dipenuhi hiruk-pikuk karyawan yang bergegas. Tak ada yang mengira, hari ini akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Di ruang utama PT Gracia Teknologi, seluruh karyawan dikumpulkan. Sebuah pengumuman penting akan disampaikan langsung oleh Nadine, sang CEO. Tidak seperti biasanya, Nadine terlihat lebih tenang. Bukan karena tak terbebani, tapi karena ia sudah menyiapkan sesuatu yang butuh keberanian luar biasa untuk mengatakannya. Raka berdiri di belakang, di antara kerumunan staf. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, tanpa pin jabatan, tanpa tanda khusus. Tidak lagi membawa map. Tidak pula membawa tanggung jawab posisi apapun. Tapi justru kehadirannya yang menciptakan kegaduhan diam di dalam hati banyak orang. Nadine berdiri di atas panggung kecil. Tangannya menggenggam mikrofon, dan matanya menyapu ruangan. Beberapa wajah penasaran. Beberapa lainnya menegang. Semua menunggu. Pagi ini, saya ingin menyampaikan keputusan yang mungkin mengejutkan sebagian besar dari kalian. Ucap Nadine, tenang tapi menggetarkan. Ia menatap ke arah Dion, lalu ke Bu Mira. Lalu akhirnya, matanya berhenti pada Raka. Pria itu tak bergerak, tapi tatapannya memberi kekuatan. Setahun terakhir, saya memimpin perusahaan ini dengan idealisme yang kaku. Saya percaya kerja keras adalah segalanya. Saya percaya prestasi ditentukan oleh siapa yang paling cepat, paling unggul, paling tinggi. Tapi saya lupa satu hal. Ia menarik napas. Bahwa manusia tidak selalu dinilai dari jabatan, tapi dari cara ia berdiri saat tak seorang pun melihatnya. Hening menggantung di ruangan. Saya bertemu dengan seseorang yang mengubah cara saya memandang banyak hal. Seseorang yang datang tanpa nama besar, tapi memberi pengaruh besar. Seseorang yang selama ini berdiri di antara kita, tanpa pernah meminta apa-apa, tapi memberi lebih dari siapapun. Tatapan semua orang kini tertuju pada Raka. Beberapa bahkan mulai menunduk, merasa malu pernah memandangnya rendah. Nadine melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Dan karena itu, mulai hari ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai CEO. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Beberapa bahkan terdengar kaget hingga berucap pelan. Apa?
Nadine tersenyum. Keputusan ini sudah saya pikirkan lama. Dan saya tidak pergi karena menyerah. Saya pergi karena saya ingin belajar menjadi manusia, bukan hanya pemimpin. Saya ingin berjalan bersama, bukan selalu di depan. Ia lalu menoleh ke arah Raka, dan dengan langkah penuh makna mengulurkan tangan padanya. Saya serahkan kursi ini kepada seseorang yang lebih layak. Bukan karena dia lebih pintar, tapi karena dia tahu caranya menjadi kecil, dan dari situ ia membesarkan orang lain. Seluruh ruangan diam. Raka menatap Nadine dengan sorot mata berat. Ia maju perlahan. Tapi sebelum menerima atau menolak, ia menatap semua orang. Satu persatu. Wajah-wajah yang dulu mencibir, kini menatap dengan malu. Wajah-wajah yang dulu meremehkan, kini menyimpan hormat. Ia mengangkat mikrofon. Terima kasih atas kepercayaan ini. Tapi saya tidak datang untuk mengambil posisi. Bisik-bisik kembali terdengar. Nadine sendiri tampak bingung. Saya datang untuk mengembalikan nilai yang dulu hilang. Dan saya merasa, tugas itu sudah selesai. Lalu kamu mau kemana? Tanya Nadine pelan. Nyaris tak terdengar oleh siapapun. Raka tersenyum. Ke tempat lain, di mana saya bisa kembali jadi kecil. Karena hanya saat saya kecil, saya bisa melihat manusia apa adanya. Dia lalu menunduk, menghormati semua yang hadir. Tepuk tangan mulai terdengar. Ragu-ragu, lalu semakin keras, hingga menjadi gemuruh yang mengguncang ruangan. Tapi bagi Raka, tepuk tangan bukan yang ia cari. Ia hanya ingin tenang. Dan ketenangan itu tidak pernah lahir dari sorotan. Beberapa hari setelahnya, papan nama Wakil Direktur Inovasi dicabut. Ruangannya kosong. Tapi suasana kantor berubah. Budaya menghormati yang kecil mulai tumbuh. Nadine? Ia mendirikan yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Ia turun langsung ke lapangan. Tak lagi duduk di balik meja kaca. Dan di satu sudut dinding kantor Gracia, terpajang foto kecil. Seorang pria berseragam OB berdiri di lorong, dengan senyum tenang dan tangan menggenggam lepel. Di bawahnya tertulis, "Kita tidak pernah tahu siapa yang kita abaikan hari ini. Bisa jadi ialah yang membangunkan hati kita esok." Sementara itu, di sebuah kota kecil, di antara sawah dan jalan tanah, seorang pria muda membuka kelas belajar gratis di bawah pohon rindang. Ia mengajar anak-anak membaca, menulis, dan bermimpi. Ia tak menyebut siapa dirinya. Ia tak membawa nama besar. Tapi di wajahnya, ada damai yang tak bisa dibeli. Seseorang pernah bertanya padanya, "Kenapa gak kembali jadi CEO?" Dan pria itu hanya menjawab, "Karena saya lebih butuh tenang daripada dipuja." Lalu ia tersenyum, menatap langit yang biru dan berbisik dalam hati, "Terima kasih, ya Allah. Engkau izinkan aku mengenal diriku bukan dari pujian, tapi dari ketenangan yang kau beri saat aku belajar menepi."